tulisan ayat kursi di dinding rumah. Yang pertama, ayat itu diturunkan bukan untuk dibaca. Nabi itu suruh baca, bukan suruh pajang. Kan suruh baca. Nabi itu suruh baca, bukan suruh pajang. Kan suruh baca. Menempel Al-Quran, kaligrafi, untuk apa? Gak ada manfaatnya. Dan gak ada contoh dari salafus saleh. Al-Quran untuk dibaca, bukan dipajang. Dibaca, bukan dipajang. Dibaca, kata dibaca, bukan dipajang. Kaligrafi seperti Asmaul Husna, ayat-ayat Al-Quranul Karim hanya untuk hiasan atau ketika dia masuk ke rumah melihat ayat-ayat tersebut sehingga dia ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Ya, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Untuk mengatakan haram kita tidak berani, karena memang nas tegas untuk mengharamkan pun tidak ada. Yang bisa kita katakan adalah ayat-ayat Allah itu bukan diturunkan untuk dengannya kita hiasi dinding-dinding masjid. Kalau kita hiasi dinding-dinding rumah kita dengan kaligrafi ayat-ayat Allah, bukan untuk itu Allah diturunkan. Kan tulisan Allah dan Muhammad SAW di rumah atau di masjid belum ada contoh yang diikuti dari Rasulullah SAW. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan seperti untuk diingat ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau itu boleh. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Apakah kalau perbedaan yang terjadi pada ulama Anda ini dianggap sesuatu yang biasa dan semuanya mengikuti dalil, sementara kalau terjadi perbedaan dengan orang lain, maka Anda cap orang lain itu adalah tidak mengikuti dalil? Ini kan tidak adil namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber AA Family Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya kembali akan membahas perbedaan antara ustadz-ustadz Wahabi bahkan dengan syekh-syekhnya, yaitu tentang memajang kaligrafi. Sebagaimana kita ketahui, Ustadz Yazid Jawas itu mengatakan Al-Quran ini untuk dibaca, bukan untuk dipajang, ya. Terus Ustadz Syafiq Riza Basalama juga sama dengan Ustadz Yazid Jawas. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini adalah untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Kalau Ustadz Maududi Abdullah mengatakan dia tidak berani untuk mengatakan haram memajang kaligrafi itu, akan tetapi yang bisa dikatakan oleh Maududi Abdullah adalah Al-Quran diturunkan bukan untuk itu, yakni bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca dan dipahami isinya. Ini menurut Ustadz Maududi Abdullah, hampir sama ketiga Ustadz ini. Sementara Ustadz Farhan Abu Furaihin ini mengatakan bahwa hukum asal memajang kaligrafi ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau Allah Muhammad itu hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, asalkan ditempatkan di tempat yang layak yang tidak menghinakan ayat-ayat tersebut. Ini Ustadz Farhan Abu Furaihan, boleh-boleh saja hukum asalnya. Jadi sudah terjadi perbedaan ya antara ketiga ustadz ini dengan Ustadz Farhan Abu Furaihan. Sementara Ustadz Khalid Masalama mengatakan ini tidak ada contoh dari salafus soleh, tidak ada contoh pada zaman Nabi, tidak dikenal pada zaman Nabi. Padahal di zaman Nabi tentunya kalau ini baik, pada zaman Nabi sudah dikenal namanya kerajinan ya, kerajinan untuk pahat itu sudah bisa. Tentunya sudah ada contoh dari Nabi. Dan ustadz yang satunya lagi bilang bahwa tidak ada contoh dari salafus soleh. Sementara Ustadz Badrus Salam menjadi penengahnya. Kata Ustadz Badrus Salam terjadi perbedaan ulama, yaitu yang pertama ulamanya Bin Baz, yang kedua ulamanya namanya Utsaimin. Ada dua pendapat. Ibnu Baz mengatakan boleh, tidak apa-apa asalkan ditempatkan di tempat yang layak. Utsaimin mengatakan, mengecap bahwa itu adalah perkara yang diada-adakan. Jadi menurut Utsaimin,
memajang kaligrafi itu adalah muhdas, perkara yang diadakan. Berarti kalau muhdas itu adalah bid'ah. Berarti kalau bid'ah itu adalah sesat. Kalau sesat, finnar. Jadi menurut Syekh Utsaimin, orang yang memajang kaligrafi ini adalah finnar, itu akan menjadi calon neraka. Ini terjadi perbedaan. Syekh mereka sendiri antara Bin Baz dan Utsaimin terjadi perbedaan. Ustadz-ustadz mereka di Indonesia juga terjadi perbedaan. Nah, untuk teman-teman salafi yang mana yang berhukum terhadap hukumnya Allah dan Rasulnya, yang mana ini? Ya, yang mana yang benar ini? Yang mana yang menggunakan dalil? Yang mana yang menggunakan nas? Yang mana yang berdasarkan sunnah Nabi ini? Ya. Nah, inilah pentingnya kita menghargai perbedaan. Jangan Anda mengecap, jangan Anda memvonis orang yang tidak sama dengan Anda itu sesat, itu bid'ah, itu calon neraka, itu tidak ada dalilnya, itu tidak ada sunnah, tidak berdasarkan sunnah, tidak ada contoh dari Rasulullah. Jangan seperti itu. Itu sudah diputuskan oleh ulama-ulama. Misalnya masalah tahlilan, masalah salaman ba'da sholat, itu semuanya sudah dibahas oleh para ulama. Kita tinggal buka kitabnya saja. Masalah kirim Fatihah, masalah mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, itu sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim juga mengatakan boleh. Nah, sekarang kita tinggal ikut yang mana yang Anda akan ikuti. Kalau Anda mengatakan tidak boleh, jangan menghina, jangan mengecap orang yang mengerjakan itu adalah sesat. Karena itu ada ulamanya yang paham terhadap dalil. Tentunya Ibnu Taimiyah itu lebih paham dari Anda tentang dalil Al-Quran dan hadis. Sama dengan permasalahan kaligrafi ini. Ya, sama dengan permasalahan kaligrafi ini. Ulama-ulama Anda, ustadz-ustadz Anda terjadi perbedaan. Terus apakah Anda katakan salah satunya itu sesat dan calon neraka? Apakah kalau perbedaan yang terjadi pada ulama Anda ini dianggap sesuatu yang biasa dan semuanya mengikuti dalil? Sementara kalau terjadi perbedaan dengan orang lain, maka Anda cap orang lain itu adalah tidak mengikuti dalil. Ini kan tidak adil namanya. Padahal sudah jelas yang mana ini ulama Anda ini yang sesat, yang mana ini? Utsaimin atau Ibnu Baz atau Farhan Huraihan atau yang lainnya itu yang sesat? Yang berdasarkan dalil yang mana? Ayo, kan Anda biasanya mengatakan dalil. Sekarang silahkan buktikan yang mana yang berdasarkan dalil ini. Karena Syekh Yazid Jawas mengatakan kita harus dalil. Tanya, mana dalilnya? Sekarang ayo silahkan buktikan yang mana yang berdalil ini. Kalau dalil di Sunnah ada namanya rokok dalil, baik kretek atau filter, ada itu rokok dalil. Sekarang buktikan yang mana dalilnya ini, yang berdalil ini. Yang Ibnu Utsaimin, yang Utsaimin apa yang Ibnu Baz yang berdalil, atau yang Farhan Abu Furaihan, atau yang Syafiq Riza Basalamah, Yazid Jawas dan lainnya ini yang berdalil. Silahkan buktikan. Kalau Anda itu tidak taklid buta, silahkan buktikan kalau Anda itu tidak taklid buta. Anda kan ngomongnya kami tidak taklid buta. Oke, sekarang saya tanya. Misalnya Anda ikut Bin Baz, tidak taklid buta karena menyalahkan Utsaimin. Buktikan, coba komentar mana dalilnya, mana? Kata Utsaimin yang melarang, misalnya kalau ikut Bin Baz kan, kalau ikut Bin Baz berarti menolak Utsaimin. Mana dalilnya yang memperbolehkan memajang kaligrafi? Sekarang kalau Anda ikut Utsaimin menolak, mana dalilnya yang tidak memperbolehkan memajang kaligrafi? Jangan-jangan semuanya adalah berdasarkan kullu bid'atin dhalalah. Baik, kita dengarkan dulu komentarnya Ibnu Baz ini. في السؤال الأول هل يجوز تعليق الآيات من القرآن الكريم في البيوت وفي المساجد؟ وهل يجوز كتابة الآيات في الجدران؟ نرجو التفضل بالتوجيه حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكتابة الآيات وتعليقها في الجدران للذكرى والفائدة أو الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه في أصح قولي العلماء إذا كانوا الجدران في محل سليم كالمكاتب والمجالس. أما في محلات
أخرى كالحمامات هذا لا يجوز. Jadi Ibnu Bas itu ditanya tentang memajang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dipajang di tembok rumah atau di masjid. Maka jawabannya Ibnu Bas itu adalah tidak berdosa, la haraja fi, tidak berdosa, tidak apa-apa, asalkan ditempatkan di tempat yang layak. Ini menurut Ashahil Qaulain ya. Tidak apa-apa ditempatkan di tempat yang layak, yang pantas, sebagaimana di kantor, di tempat di majelis ilmi, tidak apa-apa, asalkan tempatnya tempat yang layak, tidak terhina. Kalau ditempatkan di tempat yang hina, misalnya di temboknya WC, di temboknya toilet, ini tidak boleh. Seperti itu ya. Baik, semoga bermanfaat. Pesan yang bisa ditangkap dari video ini, dari konten ini adalah hargailah perbedaan. Hargailah perbedaan ulama, karena ulama dalam memutuskan hukum ini tidak serampangan. Mereka sudah mengkaji, mereka sudah semuanya berdasarkan dalil baik Al-Quran ataupun hadis. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.